Shalom, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua ada dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dan tanpa terasa saudara, kita berada di minggu terakhir di bulan September. Dan di mimbar ini 3 kali berturut-turut saudara, kabar tentang pengampunan itu dilepaskan dari mimbar ini. Ya. Dan hari ini saya masih tetap bicara tentang pengampunan, dan minggu depan masuk ke bulan Oktober kita sudah beralih ke tema yang lain. Saudara, 3 kali berturut-turut di mimbar ini berita pengampunan atau mengampuni itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, berapa banyak yang sudah kita lakukan arti dari pengampunan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tema di gereja ini, tema tentang ketaatan, tema tentang memberi, setiap tema yang disampaikan melalui gereja ini, selalu saja Tuhan itu bicara atau Tuhan itu izinkan sesuatu di dalam hidup jemaat atau di dalam hidup kita semua. Maksud Tuhan itu mentes kita saudara. Berbicara tentang memberi, apakah kamu siap memberi? Ya. Berbicara tentang ketaatan, sejauh mana kamu taat dengan Tuhan. Lalu di bulan ini bicara tentang pengampunan saudara. Ada satu jemaat, saya tidak sebutkan namanya, berdiskusi atau cerita dengan saya begini di beberapa minggu yang lalu. Dia bilang begini, Ibu Maya, saya terbangun di jam 3 tengah malam bicara pengampunan. Saya bilang kenapa? Terus dia sampaikan bahwa di beberapa tahun yang lalu saudara, 6 apa 7, 8 tahun yang lalu, itu ada satu kejadian yang dia alami dalam keluarganya. Dia waktu itu mendengar satu berita yang sangat melukai perasaannya, sangat menyakitkan saudara. Dan pada saat itu suaminya itu sedang terbaring di rumah sakit. Berita itu, ketika dia dengar berita itu, dia sedang merawat suaminya, saudara. Lalu begitu mendengar berita itu, sangat terganggu. Dia sangat marah, saudara. Dia sangat marah dengan suaminya. Dan dalam hatinya dia berpikir bahwa biar saja, mungkin sakit ini hukuman Tuhan untuk dia. Saya akan pulang ke rumah, saya tidak akan mau urus dia lagi, dan biar apapun yang terjadi gitu. Ini ibu ini bicara dan saya seperti itu. Lalu ketika dia sampai di rumah, dia mulai berproses dengan Tuhan di hatinya. Mulai minta Tuhan, apa maksud Tuhan? Berita yang dia dengar itu sangat merusak perasaan dia. Seorang istri yang sedang setia mengurus suami, tiba-tiba dengar kabar yang sangat melukai gitu. Lalu dia berpikir seolah-olah masa bodoh saudara. Biar saja dia di rumah sakit, dia mau gimana-gimana. Tetapi saudara, di jam 5 apa jam 6 sore itu, Roh Kudus itu bicara di hati dia. Sejauh mana engkau jadi orang Kristen yang memahami arti pengampunan. Ketika kamu lakukan firman, suami yang belum dimenangkan atau suami yang belum bertobat, dia akan melihat kehidupanmu yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Dan dia akan melakukan kebenaran seperti engkau. Saya ingat saudara, Alkitab berkata begini, perempuan yang rohani, dia dapat menyelamatkan suaminya. Jadi saudara, singkat cerita dia urus suaminya. Dia urus suaminya sampai titik terakhir saudara.
suaminya meninggal. Nah, beberapa minggu yang lalu tuh di tengah malam jam 3, tiba-tiba dia terbangun, dia ingat itu. Dia bilang, waktu meninggal itu jujur saya belum lepas pengampunan secara tuntas gitu. Maksudnya belum secara empat mata bicara terbuka. Masalah apa? Apa yang terjadi? Dan rekonsiliasi itu belum terjadi, saudara. Suami itu sudah meninggal. Jadi ibu ini ketika berita pengampunan di mimbar ini disampaikan, dia sangat merasa terganggu gitu. Maksudnya aduh menyesal gitu, menyesal. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang pengampunan yang tidak bersyarat, saudara. Mari kita buka sama-sama. Ayat firman ini sudah 3 minggu berturut-turut ini, tapi hari ini 4 minggu yang sama. Saya sampaikan tentang Lukas 23 ayat 34. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkali-kali di tempat ini sudah 3 minggu berturut-turut. Kita mendengar tentang pengampunan. Dan saya ingin sampaikan bahwa pengampunan itu bukan pesan gembala, saudara. Pengampunan itu bukan pesan sinode yang disampaikan kepada gereja denominasi di mana sinode itu mengayomi, saudara, tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Melepaskan pengampunan itu adalah buah dari ketaatan melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melepaskan pengampunan adalah buah dari ketaatan. Persoalannya begini, saudara, ada banyak orang tahu mengampuni itu harus dilakukan. Mengampuni atau pengampunan itu penting. Tetapi saudara, di dalam melakukan atau di dalam melepaskan pengampunan, saudara, tidak semua orang percaya siap untuk melakukan. Nah saudara, orang melakukan pengampunan atau orang melepaskan pengampunan itu bukti dari ketaatan dia, saudara. Saudara bilang, saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, saudara kuasai firman, saudara bicara dari Alkitab ini semua saudara tahu. Tapi jika kita gagal di satu titik, saudara, kita nol, saudara. Kita salah semua. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu hal yang penting. Pengampunan itu merupakan hadiah terindah dari kita untuk kita. Sekali lagi saya bilang, pengampunan itu merupakan hadiah termahal, hadiah terindah dari kita untuk kita, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika orang tidak mengampuni, dia menyiksa hidupnya sendiri. Dia merusak hidupnya, dia merusak pikirannya, merusak masa depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kita bermasalah dengan dia, mungkin lagi santai, mungkin lagi enak-enak, mungkin lagi menikmati yang terbaik. Tapi kita hidup dalam tekanan, penderitaan, kekecewaan, sakit hati. Beberapa minggu, di minggu pertama Pak Gem menyampaikan tentang berita pengampunan ini, ada beberapa tips yang diberikan. Ya, kalau kita pulih dalam pengampunan, mungkin salah satunya tuh ketika kita dengar kita tidak sakit tentang orang itu. Saudara, ada banyak kenyataan yang saya lihat bahwa ada orang sungguh-sungguh melayani, tapi hatinya saudara sangat tidak bisa melepaskan pengampunan. Orang bicara pengampunan, orang khotbah tentang pengampunan,
Tetapi saudara, antara anak dan mertua tidak enak saudara. Tidak baku bicara antara ipar dengan ipar saudara. Tidak bategor saudara, orang Kupang tidak batogor saudara. Saudara, makna pengampunan itu jadi hal yang sangat murahan saudara. Padahal saudara kalau kita lihat, Yesus itu berdarah-darah. Dia mengampuni kita. Dia melakukan semua itu sebagai teladan untuk kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengampunan itu hadiah yang sangat mahal untuk hidup kita. Jangan tuntut orang kasih hadiah mahal. Tapi engkau sendiri bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk hidupmu. Engkau menjaga hatimu, menjaga pikiranmu, merawat pikiranmu, merawat hidupmu dengan baik. Ketika engkau bisa melepaskan pengampunan. Pengampunan juga berbicara tentang saat untuk kita membersihkan hati kita. Semua sampah-sampah, semua hal-hal yang tidak benar kita lepaskan. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara, pengampunan adalah keputusan hati saudara. Tidak ada orang yang paksa kita baru kita harus mengampuni. Kadang-kala itu kita hamba Tuhan saudara. Seringkali kita berurusan dengan jemaat yang bermasalah. Seringkali kita di rumah sakit. Orang sudah nafas terakhir, sudah mau nafas terakhir. Baru mulai, iya dia belum selesai. Satu ini yang belum. Dia masih menyimpan sakit hati, masih dendam dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu saudara oksigen di hidung dulu. Baru engkau ingat lalu engkau ampuni. Jangan tunggu saat kondisi itu sudah tidak memungkinkan baru repot saudara. Saudara, Roh Kudus ada di dalam diri kita, yang setuju bilang amin. Roh Kudus itu menginsafkan kita. Ya, fungsi Roh Kudus di dalam diri kita tuh mengingatkan kita. Mengingatkan tentang apa saudara? Tidak saja hal-hal yang spektakuler saudara. Tapi mungkin dia sempat ingatkan kita itu loh. Kamu dengan si A itu sampai hari ini hubunganmu belum baik. Saudara, kalau kita jadi orang Kristen yang taat, ketika Tuhan bicara begitu, lepaskan ego kita saudara, tanggalkan ego kita saudara. Kita datangi orang itu, kita bereskan saudara. Pengampunan itu bukan bicara tawar menawar saudara. Suka ya mengampuni. Tidak suka ya tidak mau. Bukan bicara layak, tidak layak saudara. Kadang-kadang kita selalu mendikte orang, oh dia tidak layak itu untuk diampuni. Kan bukan beta yang salah, dia yang salah. Saudara, pengampunan itu bukan bicara tawar menawar. Tapi itu bicara perintah Tuhan. Ketika kita tahu itu perintah Tuhan, kita harus lakukan. Amin, kita harus lakukan. Saya baca Lukas, ayat ini saya baca Lukas 23 ayat 34 ini beberapa hari berturut-turut saya baca, saya merenungkan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya baca, saya renungkan saudara. Saya kosongkan pikiran saya, tidak mau terganggu, saya terus renungkan. Lalu saudara, timbul pertanyaan saudara. Kenapa Yesus di atas kayu salib dalam keadaan yang sangat menderita saudara. Dia sampaikan kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Muncul pertanyaan begini, apakah waktu Yesus sampaikan doa itu kepada Bapanya, ampunilah mereka. Apakah ada orang yang datang kepada Yesus di kayu salib itu lalu minta maaf? Tidak saudara. Apakah orang Farisi yang merencanakan pembunuhan ini, atau orang Saduki yang menghina Yesus
Karena mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Apakah mereka datang kepada Yesus di kayu salib itu, lalu meminta maaf kepada Yesus, sehingga Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak, saudara. Bahkan Alkitab berkata mereka ejek Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Pertanyaan berikut, apakah Yudas yang menjual Yesus? Atau Petrus yang menyangkal Yesus? Ketika melihat Yesus menderita seperti itu, apakah mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, ampuni kesalahan kami"? Tidak, saudara. Tidak. Saya berdoa, Tuhan, apa maksud ya Bapa ampunilah mereka? Ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya. Ingin saya bagikan pagi hari ini. Kebenaran apa yang kita dapatkan dari doa Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kebenaran pertama yang saya dapatkan adalah pengampunan itu tidak harus menanti orang datang sujud minta maaf, baru kita lepaskan pengampunan atau kita maafkan. Sekali lagi, berkaitan dengan kalimat ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kebenaran yang saya dapatkan adalah pengampunan itu tidak harus kita menunggu orang datang sujud di depan kita. Dengan gemetar menangis dan minta maaf kepada kita, baru kita, iya saya maafkan. Tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Pengampunan itu harus inisiatif kita. Amin. Karena ketika Yesus berseru kepada Bapa, itu inisiatif Yesus. Saudara lihat bahwa betapa menderitanya Yesus ketika berada di kayu salib. Semua orang meninggalkan dia, tergantung antara dunia dan sorga, saudara. Dia ada di tengah-tengah. Semua orang mengejek dia. Bahkan dia disiksa, dia dicambuk. Tapi ada kabar, ada berita yang dia sampaikan. Ampunilah mereka. Saudara, di tengah-tengah penderitaan itu ada hati yang tetap mengingat saudara dan saya. Sehingga dia bilang, ampunilah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu hal yang paling penting. Kita bisa punya segala-galanya, tapi pengampunan itu penting untuk kita. Mungkin sesuatu yang tidak terlihat, tidak kelihatan secara nyata. Tapi itu persoalan hati kita, saudara. Orang yang taat, orang yang siap untuk melakukan kebenaran. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus katakan bahwa jika kamu mengampuni, kamu pun diampuni. Amin. Kita mau menerima diampuni, tapi kita tidak mau melepaskan pengampunan, saudara. Kita terima pengampunan dari Tuhan. Pikir kita bahwa Tuhan kan baik, Tuhan kan memberikan pengampunan yang sempurna. Tapi untuk dia, itu urusan saya dan dia. Saudara, orang yang melepaskan pengampunan harus matikan egonya, saudara. Setuju, katakan amin. Kesombongan, keakuan kita mengikat kita, saudara. Hari ini kita belum merasa. Suatu ketika kita akan merenungkan semua itu dan kita akan menyesal, saudara. Apalagi seperti tadi saya bilang, orang di rumah sakit dalam kondisi sudah sekarat baru mau melepaskan pengampunan. Saudara, kenapa sehat-sehat begini kita tidak mau lepaskan pengampunan? Saudara, orang yang melepaskan pengampunan itu ada mujizat dalam hidupnya. Yang setuju bilang amin. Mujizat yang pertama,
doanya selalu dijawab Tuhan. Tidak ada hambatan bagi doa-doa yang dinaikkan. Minta apa Tuhan kasih. Karena jalannya itu benar, jalannya itu bersih. Tapi kalau ada hal yang tidak beres dalam hati kita, kita berdoa. Doa kita itu tidak tembus, saudara. Saudara, orang yang melepaskan pengampunan selain doanya dijawab. Alkitab berkata sakit penyakitnya disembuhkan Tuhan. Saudara, tidak ada sakit yang terlalu sukar. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan kita punya dokter-dokter yang hebat, saudara. Kita ada di kota yang besar. Semua canggih, saudara. Tapi pertanyaan, kenapa sakit penyakit kita seringkali tidak disembuhkan, saudara? Mungkin bukan salah dokter. Mungkin bukan salah Tuhan. Tapi kesalahan ada di diri kita. Kita tidak bereskan hidup kita dengan Tuhan. Mengampuni itu perintah Tuhan. Karena itu jangan tunggu orang datang minta maaf baru lepaskan pengampunan. Tapi biarlah kita punya inisiatif. Rasa tidak nyaman. Mungkin engkau sempat merenung. Aduh, tadi kata-kata saya kurang enak ya. Jangan sampai dia tidak nyaman dengan saya. Saudara, bereskan saudara. Saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini 30-an tahun saya melayani Tuhan. Banyak hal yang Tuhan proses dalam hal ini, saudara. Kekecewaan, kadang-kala kita difitnah lah, kadang-kadang kita diomongin yang tidak enak, kadang-kadang masalah muncul, saudara. Bagi saya, saudara, saya tidak akan bisa berkhotbah, saya tidak akan bisa berdoa, saya tidak bisa tenang di dalam melayani. Kalau ada hal-hal yang tidak beres dalam hati saya, jujur. Sakit bagi saya untuk pergi melangkah, tapi lebih baik saya sakit hari ini daripada sakit satu ketika, saudara. Saya berpikir bahwa biar orang mau ngomong apa kepada saya, tapi yang penting saya lakukan kebenaran Tuhan. Belum tentu orang yang ketawain saya, orang yang ngomong saya, belum tentu dia melakukan kebenaran. Itu prinsip, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini renungkan hal yang pertama. Pengampunan itu tidak perlu, tidak harus kita menunggu orang datang minta maaf, baru kita maafkan orang. Tapi harus punya inisiatif. Karena kita mau diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, pengampunan itu tidak harus menunggu luka sembuh baru kita mengampuni. Sekali lagi, pengampunan itu tidak harus menunggu luka sembuh baru kita lepaskan pengampunan. Seringkali saudara duduk bicara dengan orang, aduh ibu bebe luka ini paling sakit. Bebe luka belum sembuh, bebe belum bisa mampu untuk lepaskan pengampunan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kata, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat kata itu diucapkan oleh Yesus. Saat itu tubuh Yesus sedang berdarah-darah, saudara. Luka cambukan itu membuat tubuh Yesus, membuat wajahnya tidak seperti manusia biasa, saudara. Tapi dengan luka yang berdarah-darah itu, suara pengampunan itu dilepaskan. Berapa besar lukamu dibanding dengan luka Tuhan? Hanya tergores sedikit saja. Sebenarnya itu bukan luka tapi egomu yang menguasai hidupmu. Saudara bicara pengampunan, kita harus telanjangi hidup kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan koreksi hidup kita. Kita mau pertahankan apa, saudara? Kadang kalau orang sulit mengampuni karena bicara nama baik, saudara. Bicara harga diri. Saudara, berapa sih hargamu? Yesus tanggung semua di atas kayu salib.
Dia bayar dengan darah yang mahal. Kita masih mau ingat harga diri kita. Kita masih mau ingat nama baik kita. Saudara, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di tema pengampunan ini, berusahalah untuk kita menang dalam hal ini. Amin. Kita menang dalam hal pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu tidak harus melupakan. Memang sulit untuk kita lupakan. Orang berbuat sesuatu yang menyakiti, yang melukai, itu sulit untuk kita lupakan. Tetapi yang hebatnya adalah ketika kita ingat tidak tersakiti, tidak rasa sakit, saudara. Ketika kita ketemu dengan orang itu tidak ada perasaan deg-degan, tidak ada perasaan emosi dan sebagainya. Ketika kita ketemu shalom, biasa saja saudara. Di pendidikan konseling itu masuk di dalam level pengampunan level atas saudara. Pemulihan level atas. Ya, kita tidak rasa terusik dengan orang itu saudara. Suatu ketika waktu saya masih di Korda, saya jalan dengan beberapa ibu-ibu. Jalan, di dalam perjalanan tiba-tiba ada satu ibu ini pura-pura menghindar gitu. Kemana dia? Oh, dia ke sana gitu. Kenapa? Terus saya tanya, dia bilang, Sonde, tadi ada ketemu orang itu, jengkel dia. Sering seperti itu sudah, jengkel dia, pura-pura ini daripada, gitu. Hal kecil saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu berbicara, kita harus melepaskan ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Ada sesuatu yang terombak dalam hidup ini. Ego yang tersusun rapi saat kita harus inisiatif untuk mengampuni saudara, itu terombak saudara, rusak saudara, sakit. Tapi lebih baik sakit hari ini daripada menyesal satu waktu. Yang ketiga saudara, pengampunan tidak menuntut syarat atau alasan apapun. Ada orang bicara begini, beta mau ampuni dia, maka tunggu dia buat keputusan, sonde terulang lagi gitu ya. Syarat saudara. Dia harus janji bahwa dia tidak akan tipu lagi gitu ya. Itu syarat saudara. Atau dia harus janji, beta ampuni dia, dia kasih apa di beta gitu. Imbalan saudara. Itu syarat. Saudara, Yesus bilang, Bapa ampuni mereka. Tidak ada syarat yang Bapa minta dari kita. Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa kita masih berdosa saudara. Saudara coba renungkan masa lalu saudara sebelum di dalam Tuhan. Saudara pikir kembali kehidupan saudara dulu sebelum saudara percaya Yesus, sebelum saudara aktif di dalam gereja. Bagaimana keadaanmu saudara? Hidup jatuh bangun, hidup rusak, hancur-hancuran. Saudara sedang dalam kondisi seperti itu. Yesus sudah mengampuni hidupmu. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa dia mati menebus kita ketika kita masih berdosa. Bukan kita sudah melayani, bukan kita sudah lahir baru, bukan kita sudah dibaptis baru Yesus mati untuk kita. Kita masih berdosa, masih di dalam lumpur yang kotor saudara. Kita tidak tahu tangan siapa yang harus angkat kita. Tapi ada satu tangan yang tidak kelihatan. Tangan itu yang merebut hidupmu dari lumpur yang kotor itu. Dia membasuh engkau dengan darahnya. Dan dia katakan, engkau biji mataku, aku mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu tidak butuh syarat saudara. Orang buat baik baru beta baik dengan dia. Itu dunia saudara. Kita harus naikkan standar kita saudara. Kita tidak sekedar jadi orang Kristen ikut-ikutan. Tapi
Tapi biar gaya hidup Yesus itu harus jadi gaya hidup kita, saudara. Tidak langsung sempurna, tidak sempurna langsung, saudara. Jatuh bangun. Tapi setidaknya hidupmu jadi berkat untuk Tuhan dimuliakan.